Pemirsa, kembali dalam Breaking News Metro TV, kami hadirkan perkembangan terkini prosesi pemakaman Raja Surakarta Pakubuwono ke-13. Bahwa Pakubuwono ke-13 pemirsa meninggal dunia pada hari Minggu 2 November 2025 di Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Usia saat mangkat adalah 77 tahun. Pemakaman dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kemudian juga jenazah akan dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum pengangkutan ke Imogiri, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di belakang pendopo utama Kraton Surakarta. Kami sapa rekan Ica Ervina yang berada di lokasi. Ica, selamat siang. Bagaimana kemudian situasi terkini di sana? Ya, Anggi dan juga pemirsa Metro TV dapat kami sampaikan di tempat kami melaporkan ini di pintu Karikamandugan di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bahwa situasinya memang masih cukup ramai setelah tadi melakukan prosesi pemakaman, prosesi kirap pemakaman di mana kirap tadi sudah dilakukan. Sejak tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat ini memang ada tata cara upacara di mana tadi dari sambutan keluarga yang berduka yaitu dari KBPAA Hamengkubuwono Putra Mahkota. Dalam sambutan tersebut juga Putra Mahkota menyampaikan bahwa dirinya lah yang akan menggantikan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Setelah itu persiapan keberangkatan jenazah dari Sasana Parasadia di mana Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 petinya dibawa diarak-arak menuju ke arah Maligi. Kemudian dari pihak keluarga ini tadi melakukan tradisi berobosan. Tradisi tersebut merupakan tradisi masyarakat Jawa di mana dilakukan dalam upacara kematian, keluarga berjalan di bawah keranda jenazah atau di kolong untuk memberikan penghormatan terakhir dan melepaskan ikatan emosional. Berobosan ini dilakukan oleh pihak keluarga terdekat seperti anak, cucu, namun untuk Putra Mahkota dan Permaisuri ini tidak melakukan tradisi berobosan ini. Kemudian setelah melakukan tradisi berobosan dari peti jenazah, Sri Susuhunan Pakubuwono dibawa ke Maligi dan diletakkan di kereta Pralaya. Kereta ini berwarna putih sejak meninggalnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada hari Minggu 2 November di usia ke-77 tahun. Kereta ini dikeluarkan dari gudangnya, kemudian direparasi, dicat kembali, kemudian diberi hiasan bunga. Dan kereta ini merupakan milik keraton. Dari pantauan kami tadi ditarik dengan 8 ekor kuda. Kereta Pralaya ini sudah ada sejak pemerintahan Pakubuwono ke-7 yang sudah ada sejak 1830. Artinya kereta ini sudah berumur lebih dari 2 abad. Menurut catatan, kereta ini pernah digunakan dengan membawa jenazah dari Pakubuwono ke-7, kemudian untuk Pakubuwono ke-10 dan Pakubuwono ke-12. Tadi yang kami lihat bahwa di depan ini ada 3 kereta yang dinaikkan oleh dari keluarga Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13, di mana di paling belakang iring-iringan ini diisi dengan jenazah dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Adapun untuk prajurit, tadi ada sekitar 140 prajurit yang mengikuti iring-iringan dari Maligi, kemudian ke arah alun-alun selatan, kemudian ke arah Pelengkung Gading. Kami informasikan terkait dengan Pelengkung Gading ini merupakan sebuah gapura yang pada saat Raja bertata ini tidak boleh melintasi jalur tersebut atau gapura tersebut. Namun ini ketika Raja sudah meninggal dunia, artinya jenazahnya akan melalui jalur Pelengkung Gading ini. Dan tadi memang momen bersejarah yang pertama kali dilakukan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 ketika sudah wafat. Setelah itu dari arah ke Pelengkung Gading, arak-arakan menuju ke arah Slamet Riyadi dan menuju ke Loji Gandrung atau rumah dinas Wali Kota Surakarta. Dapat diinformasikan memang saat ini jenazah dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 masih menuju ke arah kompleks makam Raja Imogiri Bantul yang nantinya akan dimakamkan di dekat
dengan maksud kami dengan bersama keluarganya dari Pakubuwono. Kami informasikan situasi terkini di keraton memang dari arak-arakan sudah mulai kembali ke keraton, dan saat ini yang kami lihat memang duka, kesedihan masih menyelimuti dari kerabat, keluarga, dan masyarakat sekitar, dan tadi masyarakat turut juga menyaksikan iring-iringan dari jenazah Pakubuwono ke-13, dan kami informasikan bahwa untuk prosesi pemakaman di Kompleks Raja di Imogiri Bantul ini sekitar pukul 12, dan di sana pun nanti ada tradisi yang dilakukan sesuai dengan tradisi dari Keraton Surakarta. Adapun tadi personil gabungan yang mengamankan arak-arakan atau kirap prosesi pemakaman dari Sri Susuna Pakubuwono ke-13 ada sekitar 700 personil. Maupun terkait dengan urutan keberangkatan jenazah dalam menuju ke Daton, ini diantaranya tadi ada pengawal lalu lintas, kemudian ada senapati lampah, komandan perjalanan, kemudian ada pasukan kehormatan keraton, disusul dengan kereta kebesaran dalam Kiai Maraseba yang membawa bupati istri atau permaisuri, kemudian ada kereta kebesaran dalam Kiai Rojopeni yang membawa perlengkapan upacara, kemudian ada kereta kebesaran dalam Kiai Retno Juwita yang juga membawa perlengkapan upacara. Setelah itu ada para sentana dalam atau keluarga keraton dan abdi dalam pegawai keraton yang bertugas dalam prosesi penghormatan. Dan tadi kami juga mendengar musik yang mengiringi, memang tidak ada sama sekali alat musik seruling ataupun trompet, hanya bunyi gendang dan juga yang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Kemudian untuk kereta jenazah Kiai Ratapalaya ini dinaiki didampingi maksud kami tadi oleh abdi dalam Panyutra dan Priyantaka dalam sebagai petugas pemakaman. Setelah itu iringan juga ini ada iringan dari masyarakat, dari warga sekitar atau dari pemerintah setempat juga turut menghantarkan Sri Susunan Pakubuwono ke-13 ke tempat istirahatnya terakhir, Anggi. Baik, Ica, dari seluruh rangkaian yang kemudian Anda saksikan dan lihat di lokasi hari ini, apakah seluruh rangkaian ini dilakukan sesuai dengan tradisi keraton atau ada penyesuaian tertentu pada prosesi kali ini? Ya, dan juga pemirsa Metro TV terkait dengan rangkaian ini memang kami mendapatkan dari pihak keraton sesuai dengan tradisi yang dilakukan sebelumnya pada Pakubuwono ke-12, begitupun rangkaian-rangkaian yang telah dilakukan tadi memang sesuai dengan tradisinya seperti berobosan, kemudian harus melewati jalur Pelengku Gadi yang memang itu adalah jalur terakhir yang harus dilewati raja ketika meninggal dunia, kemudian dimakamkan di Kompleks Raja-Raja Mataram, dan juga tradisi-tradisi lainnya yang tadi kami lihat. Adapun tadi kami informasikan bahwa untuk berobosan ini memang tidak boleh dilakukan. Berobosan ini merupakan keluarga dari raja ini harus ke bawah jenazah. Maksud kami ini tradisi yang melewati keranda, di bawah keranda dari Sri Suhuna, dan itu tidak boleh dilakukan oleh putra mahkota maupun permaisuri, hanya dilakukan oleh anaknya seperti anak sulungnya dari JKR Timur, kemudian dari Gusti Raden Ayu Devi Leviana Dewi, kemudian dari Gusti Raden Ayu Dewi Rati, dan juga dari KGPH Mangkubumi serta para cucunya. Ini dilakukan berobohan ini 3 kali memutar berjalan ke bawah keranda selama 3 kali, dan ini merupakan tradisi di Jawa. Ini sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk untuk memutuskan ikatan batinnya. Sementara itu, Anggi, kami juga belum mendapatkan informasi apakah setelah nanti pemakaman, apakah ada acara tradisi lain yang dilakukan. Kami masih menunggu di sekitar wilayah Keraton Surakarta, Anggi. Oke, Ica, dari keseluruhan acara yang sudah dilakukan sejak pagi tadi, apakah diperbolehkan masyarakat untuk ikut menyaksikan atau
Apakah ada atribut-atribut atau pakaian tertentu yang harus dikenakan untuk ikut menyaksikan prosesi acara, Ica? Ya, benar sekali Anggi, untuk masyarakat yang memang ingin mengikuti acara mulai dari dalam Keraton Kasunanan Surakarta ini harus menggunakan pakaian berwarna hitam, kebaya berwarna hitam bersama dengan jariknya, namun mengingat motif jarik juga tidak boleh menggunakan motif parang. Kemudian untuk kebayanya, untuk masyarakat biasa tidak boleh menggunakan kebaya bludru atau khas brokat yang memang itu hanya boleh dipergunakan oleh keluarga dari keraton atau dari Sri Sutopo ke-13. Jadi bagi masyarakat tadi yang memang mau melihat prosesi dari awal di dalam, tidak di luar keraton, ini harus menggunakan kebaya berwarna hitam, kemudian menggunakan samir, menggunakan jarik yang memang motifnya tidak boleh motif parang. Dan untuk masyarakat yang memang ingin menyaksikan di rute tadi perjalanan itu pakaiannya bebas, bahkan tadi kami melihat ada siswa-siswi dari SD sampai SMA, kemudian mereka yang memang sedang bekerja juga menyaksikan momen-momen yang memang jarang sekali. Setelah itu, jika tadi melihat ada kain putih yang melintang di dada di bagian para abdi dalam, itu merupakan sebagai bentuk kesedihan dari para abdi dalam dan pihak-pihak Keraton Kasunanan Surakarta. Sampai saat ini mereka juga ada yang beberapa mengikuti ke arah makam Raja di Imogiri Bantul, dan ada juga yang sudah kembali ke arah Keraton, Anggi. Baik, Ica Ervina, terima kasih atas laporan Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.